semua orang punya jatah gagal, tapi habiskan jatah gagalmu pada saat. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mbak Moni. Nah, kita mengawali dengan pertanyaan, sudah berapa lama Bapak bergabung di Batam Pos? Saya di Batam Pos kurang lebih 1 tahun 7 bulan. Sebelumnya saya dari Kalimantan Timur. Berawal dari apa sih Bapak berada di bidang ini? Sebenarnya mengawalinya dari jurnalis, karena memang awalnya kerja di media yang menjadi wartawan. Saya cari berita, cari foto, mengolah berita dan lain sebagainya. Apakah wartawan itu merupakan cita-cita Bapak? Oh, sebenarnya tidak. Jadi cita-cita saya itu sebenarnya pilot. Oh, pilot ya, jauh berarti ya dari... Cuman karena waktu itu gagal ikut tes, jadi akhirnya memilih kuliah. Nah, pada saat kuliah itulah tiba-tiba muncul hobi menulis. Nah, ya tidak lama kemudian ya akhirnya bergabung dengan salah satu perusahaan Kaltim Post Group, tepatnya di Samarinda Post. Nah, disitulah saya mengawali karir sebagai jurnalis, itu wartawan kriminal. Oh. Apa tantangan terbesar Bapak saat menjadi wartawan kriminal? Yang tantangan terbesar ya mungkin sama dengan wartawan kriminal lain. Kalau kita meliput kejadian atau tragedi, biasanya karena pos saya waktu itu di rumah sakit, jadi hampir tiap hari mungkin akan melihat mayat. Menarik. Jadi mau tidak mau, karena itu sudah jadi tugas kita, ya walaupun takut tetap harus kita liput, kita foto. Adakah tokoh yang Bapak teladani selama ini? Ada 4 tokoh yang saya teladani yang mungkin juga berpengaruh terhadap karir saya. Yang pertama almarhum ayah saya, beliau yang mengajarkan saya membangun sikap, kedisiplinan, kemudian membangun watak saya. Kemudian yang kedua Dahlan Iskan. Dahlan Iskan ini yang salah satu tokoh yang saya kagumi dan saya belajar banyak mengenai manajemen dari beliau. Kemudian yang ketiga Bapak Jainal Mutakin, kebetulan beliau CEO dan sekaligus Chairman Kaltim Post Group. Nah, untuk dalam pengambilan keputusan, ketegasan dan pengambilan sikap saya lebih banyak diajari langsung oleh beliau. Dan yang terakhir yang saya kagumi Mas Azrul Ananda. Beliau sekarang Presiden Persebaya dan dari beliaulah saya banyak belajar bagaimana menciptakan inovasi-inovasi khususnya untuk kemajuan perusahaan. Nah, di usia Bapak yang baru 31 tahun nih, tapi kok sudah bisa diberi amanah gitu memimpin perusahaan sebesar Batam Pos. Bagaimana sih perasaan Bapak? Ya sebenarnya bangga sih bangga karena ya mungkin untuk pertama kalinya Batam Pos dipimpin oleh anak muda. Karena saya sendiri di Batam Pos menjadi general manager umur 30, sekarang jadi direktur sudah baru umur 31 tahun. Dan memang dari awal kenapa kok bisa seperti ini ya, memang di Kaltim Post Group dulu juga ada regenerasi yang sangat-sangat cepat. Jadi kebanyakan generasi saya itu digembleng habis-habisan dan saat ini rata-rata angkatan saya yang memimpin beberapa perusahaan di Jawa Post Group. Oh, berarti banyak sosok muda yang memimpin perusahaan. Ini juga sekaligus membuktikan bahwa anak muda juga bisa memimpin perusahaan. Semoga juga saya dapat memimpin perusahaan ya Pak. Amin, mudah-mudahan menggantikan saya nanti. Amin. Nah, Bapak ini kan memegang posisi penting di 2 perusahaan ya Pak. Satu direktur koran Batam Pos dan direktur utama batampos.co.id atau bagian online. Keduanya sangat bertolak belakang. Bagaimana Bapak bisa menjalankan keduanya sekaligus? Ya kuncinya ada di manajemen. Jadi meskipun itu 2 perusahaan yang berbeda, tapi leadernya satu. Nah, jadi Batam Pos dan Batam Pos Co.id ini adalah 2 perusahaan dengan brand yang sama.
sama-sama menggunakan nama Batam Pos, hanya bidangnya yang berbeda. Nah, untuk bisa menjalankan keduanya dibutuhkan manajemen yang solid, manajemen yang tangguh, dan tentu saja sumber daya manusia yang kuat, yang mampu bekerja sesuai porsinya masing-masing, yang bisa kita ajak untuk bekerja sama. Karena bagaimanapun juga saat ini pola berpikir dari pembaca, dari relasi kita sudah berubah. Kalau dulu orang sering membaca koran, kemudian muncul radio, koran mulai semakin berkurang pembacanya, muncul lagi televisi, muncul media online, kemudian muncul lagi media sosial. Makanya dengan adanya Batam Posko ID itu, dalam waktu 24 jam itu orang akan mencari informasi di Batam Pos. Ini yang dinamakan kolaborasi. Karena boleh dikatakan bahwa Batam Pos dan Batam Posko ID ini satu-satunya grup media yang mampu mengkolaborasikan antara cetak dengan online. Terlepas dari ada grup-grup lain yang mungkin menggunakan pola seperti itu, tapi saya begitu yakin bahwa ini adalah model baru bagi pengelolaan media. Wah, luar biasa sekali Bapak Direktur kita ini. Jadi pernahkah Bapak merasa ingin berhenti, dan apa yang menjadi penyemangat Bapak hingga saat ini masih bertahan di sini? Kalau berhenti, ya sebenarnya dari dulu pengen berhenti, pengen istirahat. Jadi ya mungkin karena beban kerja yang terlalu berat. Akhirnya mungkin kalau orang biasa pensiun umur 50-55, Ya. mungkin saya akan pensiun di umur 40. Muda. Karena udah ya mungkin setelah itu fokus ke keluarga, mungkin juga kalaupun masih memegang perusahaan, ya mungkin hanya mengawasi, tidak mengurusi operasional. Menurut Bapak, apa sih yang menjadi poin penting agar orang-orang yang sedang berjuang di luar sana dalam menggapai mimpinya tetap berusaha agar bisa mewujudkan mimpi tersebut? Kalau bagi saya yang terpenting tentu saja ya optimisme, kemudian disiplin, dan ibadah. Ibadah itu yang paling penting. Karena kalau tiga-tiganya bisa kita jalankan bersama, saya pikir apa yang kita inginkan pasti akan tercapai. Karena ada pepatah mengatakan hasil tidak akan mengkhianati dari usaha. Itu yang saya pegang dari sekarang. Nah, apakah ada momen yang tidak terlupakan oleh Bapak sampai saat ini yang masih Bapak ingat dan bisa menjadi penyemangat Bapak? Momen sebenarnya banyak sih, cuman yang paling berkesan mungkin pada saat saya di Bontang, di kota Bontang, Kalimantan Timur. Jadi waktu itu ada pesawat jenis Kasa jatuh di pegunungan. Ya. Saya sempat 1 minggu tidak pulang, full semua di hutan, terus merasakan bagaimana kelaparan, bagaimana capeknya itu ya luar biasa. Memang ada duit tapi di ATM, tapi di hutan kan tidak ada ATM. Jadi perjuangannya itu begitu luar biasa. Bahkan saya jadi jadi wartawan pertama yang menginjakkan lokasi di reruntuhan pesawat. Jadi itu langsung saya tulis, dan itu booming, diambil semua berita saya itu langsung diambil oleh ratusan media di Jawa Post Group. Dan padahal waktu itu banyak wartawan yang di atas di lokasi, cuman mungkin hanya selisih 1 menit atau 2 menit, saya kok tiba-tiba kepikiran, muncul ide, udah saya mau menginjakkan dulu kaki di reruntuhan. Setelah itu saya injak kaki, nah jadi wajar dong saya klaim saya jadi wartawan pertama yang berada di reruntuhan pesawat. Ya, benar. Nah, kita saat ini kan tentang hero nih. Menurut Bapak apa sih hero atau sosok pahlawan yang sebenarnya itu tuh seperti apa ya? Hero bagi saya orang yang berguna untuk orang banyak, orang yang mampu
menyebarkan virus optimisme, orang yang terus menumbuhkan inovasi, dan yang paling utama orang yang tidak menyakiti orang lain. Itu bagi saya. Ya, apa yang dapat kita simpulkan dari yang Bapak Guntur Marcita sampaikan agar bisa meraih mimpi, yakni optimisme, disiplin, dan ibadah. Nah, adakah Pak yang kutipan dari tokoh terkenal yang ingin Bapak sampaikan kepada kami? Mungkin ada salah satu yang saya pegang teguh, itu kata kalimat motivasi dari Dahlan Iskan, yaitu ya, semua orang punya jatah gagal, tapi habiskan jatah gagalmu pada saat masih muda. Kenapa demikian? Jadi di usia muda ini kalau kita gagal dalam melakukan sesuatu itu adalah hal yang wajar. Jadi yang penting ketika kita gagal, kita tidak patah arang, tidak putus semangat, tapi kita dengan kegagalan itu kita akan terus mencoba dan mencoba. Nah, nanti ketika kita masuk dalam usia matang, kita sudah punya cara atau punya strategi untuk mencegah kegagalan yang kedua kali. Oke, terima kasih Bapak telah menemani dan berbagi kisah dengan kami. Semoga sehat selalu dan Batampal semakin jaya.